Apa hukumnya tahlilan dan yasinan? Apakah termasuk doa untuk seseorang yang telah meninggal sampai atau tidak? Dan apakah Rasulullah mencontohkan itu atau tidak? Yang berikutnya mengenai adat di Jawa, yaitu selamatan orang yang meninggal. Apakah itu musyrik atau tidak? Kemudian membantu masak tetangga yang mengadakan selamatan itu boleh atau tidak? Karena aturan di daerah si penanya ini yang tidak membantu memasak akan kena denda. Baik, sebelum menjawab kita harus paham dulu tahlilan dan yasinan itu apa. Jadi tahlilan ini kegiatan membaca serangkaian ayat Al-Quran dan kalimah thayyibah, tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir, yang mana menurut yang menganggap ini disyariatkan, pahala bacaan tersebut dihadiahkan untuk arwah mayit yang disebutkan oleh pembaca atau pemilik hajat. Tahlilan ini biasanya dilaksanakan pada hari-hari tertentu, seperti 7 hari berturut-turut, kemudian hari ke-40, ke-100, ke-1000. Tahlilan juga sering dilaksanakan secara rutin pada malam Jumat atau malam-malam tertentu. Jadi dengan demikian, inti dari tahlilan adalah pertama, menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran dan kalimah thayyibah kepada mayit. Kedua, mengkhususkan bacaan itu pada waktu-waktu tertentu. Lalu, bagaimana hukumnya? Saya tidak akan menghukumi secara langsung, tapi saya akan menyampaikan pendapat para ulama tentang hal ini. Yang pertama, hukum menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran atau doa kalimah thayyibah kepada mayit. Para ulama berbeda pendapat. Pertama, mazhab Hanafi, sebagian ulama mazhab Maliki, ulama mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali menegaskan menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran serta kalimah thayyibah pahalanya juga sampai. Ini dikiaskan kepada hadis seorang anak Adam meninggal dunia, ada 3 hal. Semua amalannya terputus kecuali 3 hal. Salah satunya adalah anak yang soleh yang mendoakan. Kemudian doa yang dianjurkan oleh Rasulullah salah satunya adalah mendoakan orang-orang muslim yang sudah meninggal sebelumnya. Semoga menjadi para syuhada. Ada juga yang mengatakan tidak sampai, tetapi pahalanya diperoleh oleh yang membacanya tersebut. Adapun yang tidak membolehkan adalah sebagian ulama mazhab Maliki. Karenanya hal itu tidak diperbolehkan. Yang kedua, mengkhususkan waktu untuk membaca Al-Quran dan kalimah thayyibah. Mayoritas ulama membolehkan pengkhususan waktu untuk beribadah atau membaca Al-Quran dan kalimah thayyibah, seperti malam Jumat. Ada juga kan waktu-waktu yang membaca surat Al-Kahfi, kemudian doa-doa waktu setelah sholat duha, kemudian setelah sholat tahajud, dan seterusnya. Ada hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar. Beliau berkata, Nabi SAW selalu mendatangi Masjid Quba setiap hari Sabtu dengan berjalan kaki ataupun berkendara. Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma juga melakukannya. Mengomentari hadis tersebut, Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, hadis ini menunjukkan kebolehkan mengkhususkan sebagian hari atau sebagian waktu untuk melakukan amal soleh dan melanggengkannya. Yang jadi masalah adalah apabila bacaan-bacaan yang dibaca tidak termasuk kalimah thayyibah. Selama yang dibaca adalah kalimah thayyibah, itu tidak menjadi perselisihan. Untuk selamatan atau sedekah kepada si mayit memang ada beberapa pendapat, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Ada yang mengatakan sedekah untuk mayit itu hukumnya boleh, bahkan ada yang mengatakan pahala sedekah sampai kepadanya. Ada juga yang mengharamkan dengan alasan untuk berhati-hati agar tidak masuk kepada hal-hal yang syirik, seperti yang ditanyakan oleh penanya. Jadi hemat saya, tanyakan kepada diri kita, kira-kira kita itu cocoknya yang mana, ya? Karena dua-duanya pendapatnya itu ada landasannya, ada dalilnya. Jadi boleh nggak ikut memasak pada acara tersebut? Ya boleh saja. Tapi kalau misalnya kita merasa bahwasanya ikut memasak itu berarti juga
mengiyakan atau mengafirmasi perbuatan syirik menurut jenengan, ya tidak perlu ikut, tetapi konsekuensinya harus membayar denda. Saya kira hal-hal seperti itu di dalam masyarakat tidak perlu kita lihat secara hitam putih, tidak perlu kita lihat dengan pemahaman pertentangan, tetapi harus kita lihat dengan semangat kekeluargaan dan kemasyarakatan. Jadi tidak perlu ditinggalkan, atau misalnya kalau ingin meninggalkan, carilah alternatif-alternatif yang tidak memunculkan pertikaian.